Tio Ardianto, ia bersuara, ia berbicara, ia mengkritik, ia mempertanyakan. Namanya sudah masuk dalam ruang yang jauh lebih gelap dari sekadar diskursus publik. Dari kritik berubah menjadi sorotan, dari sorotan berubah menjadi tekanan, dari suara berubah menjadi objek pengawasan. Tio Ardianto hari ini sudah berubah menjadi simbol represi. Seorang Tio hari ini semakin menegaskan seberapa aman ruang kritik di negeri ini. Seberapa jauh suara boleh berbeda sebelum dianggap mengganggu. Lantas, apa yang sebenarnya sedang diuji? Kebenaran kritiknya atau keberanian untuk mengkritik? Hari ini seorang Tio tidak lagi hanya tentang mahasiswa yang berani, tetapi tentang batas antara kekuasaan yang mendengar dan kekuasaan yang menutup telinga. Inti situasi terbaru yang sedang ramai diperhatikan publik hari ini, dugaan pengawasan atau teror terhadap Tio Ardianto. Tio membagikan informasi melalui unggahan video pribadinya menemukan alat pelacak di mobil yang beberapa waktu terakhir dipakainya. Alat tersebut disebutnya bernama PBX Finder. Tio saat ini berada dalam 3 tekanan sekaligus. Tekanan politik karena kritiknya terhadap pemerintah. Tekanan keamanan personal, dugaan teror dan pelacakan. Tekanan opini publik, polarisasi antara pendukung dan pengkritik. Atas dugaan ditungganginya kepentingan politik praktis dikarenakan beberapa hal, terutama sorotan kepemilikan mobil yang berasal dari data keluarga mantan jenderal. Tio menjelaskan dalam forum terbuka, dipinjamkan mobil tersebut oleh saudaranya ketika mendapat simpati atas berbagai intimidasi dan teror, terutama sejak adanya kasus penyiraman air keras Andri Yunus. Karena data kepemilikan mobil itulah, Tio mendapat berbagai macam dugaan terlibat dalam agenda jaringan politik tertentu hingga menerima dana untuk tetap kokoh dalam pergerakannya. Anggap saja, satu aktivis muda yang menjadi sorotan besar nasional ini sedang mendapat dukungan atau bahkan inventaris kendaraan untuk keamanan. Apakah itu salah? Apakah berlebihan? Terlebih jika mengingat rangkaian teror terhadap banyak aktivis yang belum lama terjadi. Amankan Tio seaman-amannya. Apa Pak Prabowo bilang? Jangan ada yang menyentuh Tio. Jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia. Beri dia mobil lebih mewah. Beri mobil anti peluru jika perlu. Pinjamkan dia mobil rantis kalau masih kurang. Tio hari ini jauh lebih penting dari pejabat-pejabat tanpa sorotan dengan mobil-mobil dinas mewahnya. Terlepas siapa Tio sesungguhnya dan terlepas baik atau tidak Tio sebenarnya, menurut saya Tio perlu dijaga lebih lama keberadaannya. Tio sedang menjadi sorotan figur muda yang sangat besar dampak dan manfaatnya untuk generasi muda negeri hari ini. Bagaimana jika dia adalah representasi wajah generasi muda Indonesia sesungguhnya? Bukankah ini gagasan yang dikampanyekan Presiden dari awal? Menjadikan anak muda peran kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hari ini bukan hanya isu politik biasa, tetapi kombinasi aktivisme mahasiswa, kontroversi kritik publik, dan dugaan intimidasi dan teror. Berangkat dari hal itulah kekhawatiran akan peristiwa yang akan terjadi selanjutnya lahir. Banyak spekulasi tumbuh dari perbincangan publik, analisa, tafsiran, dugaan, prediksi. Banyak sekali ruang diskusi, baik terbuka maupun tertutup, membicarakan kekhawatiran akan mulai munculnya peristiwa-peristiwa lanjutan yang lebih ekstrim. Bagaimana jika jalur yang paling kotor terjadi pada Tio? Bagaimana jika ada skenario pembungkaman terburuk yang bersifat fisik? Bagaimana jika terjadi penculikan, rekayasa, kriminalisasi, atau bentuk tekanan ekstrim lainnya untuk membungkam suara kritisnya? Jika kita menilai situasi ini dalam pendekatan strategi politik modern dengan logika akal yang cukup sehat, maka kekhawatiran itu seharusnya sedikit berkurang. Karena kecenderungan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi masih jauh dari kata kemungkinan. Setiap langkah pembungkaman secara fisik terhadap figur publik yang sedang berada dalam sorotan nasional adalah bentuk keputusan yang bukan hanya keliru, tetapi juga amatir secara politik.
ia dapat dibaca sebagai bentuk bunuh diri politik yang paling instan. Saya percaya presiden kita pun akan kontrol penuh jajarannya agar tidak disusupi oknum dan kepentingan lain di dalam sistemnya. Sayangnya, satu hal terjadi terlalu cepat. Siapapun mereka yang masih berupaya dan melakukan hal-hal yang Tio alami hari ini, semakin membuka rangkaian kecurigaan baru yang memicu reaksi lanjutan di ruang publik. Apa semudah itu untuk hari ini bisa melakukan hal kotor kepada seseorang tanpa jejak, tanpa resonansi, tanpa dampak lanjutan di ruang publik? Keadaan sudah berubah total. Di era keterbukaan informasi yang begitu cepat dan masif seperti hari ini, tindakan represif semacam itu tidak lagi meredam persoalan. Sebaliknya, ia justru memicu eskalasi, menciptakan gelombang reaksi berlapis, dan pada akhirnya berpotensi berubah menjadi krisis sistemik yang merugikan pihak yang justru mencoba meredamnya. Masa evaluasi penangkapan kepala BGN yang seharusnya menjadi pintu redam pemerintah terhadap publik harus berlanjut menjadi rangkaian kecurigaan baru yang konsekuensinya melampaui dampak awal. Mengapa Tio hari ini begitu dijaga kabar dan informasinya oleh jutaan mata publik? Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa Tio hari ini mungkin sedang menjadi representasi wajah generasi muda Indonesia yang nyata di mata publik, dengan dasar logika yang menyelaraskan pada visi negara hari ini, yang membawa narasi tentang Indonesia emas dengan anak muda sebagai wajah baru kepemimpinannya. Hari ini dua posisi berdiri di ruang berbeda. Satu bersuara dari luar sistem dengan kompetensi, satu lainnya diam di dalam sistem, diuji oleh kapasitas. Dan di titik ini, publik mulai membaca bahwa generasi muda emas tidak cukup hidup dalam narasi dan simbol, tetapi harus terasa dalam realitas, dalam kerja, dan dalam hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hari ini, banyak publik menganggap Tio sebagai representasi wajah kepemimpinan generasi muda yang nyata. Meskipun kritik tajam yang beredar itu ditujukan kepada presiden, apakah mungkin wakil presiden yang lebih sering diam ini justru sebenarnya menjadi sasaran utama publik? Dalam situasi seperti ini, pemerintah menghadapi dilema yang sangat rumit secara strategis. Kedepannya, selama Tio masih bisa berbicara bebas, masih ada ruang untuk debat, koreksi, bantahan, dan adu data secara terbuka. Artinya, belum ada pembungkaman secara sistematis di negeri ini. Tapi jika ruang itu ditutup secara paksa, baik ruang bicaranya, diskusi terbuka atau tertutupnya, atau bahkan tiba-tiba hilang sebentar saja dari permediaan, pesan dan kecurigaan publik tentang pembungkaman ini justru akan semakin kuat diteriakan. Karena publik sudah menaruh perhatian lebih besar pada isu yang sebelumnya sudah dianggap tidak biasa ini. Mengapa tidak biasa? Karena peristiwa yang awalnya hanya soal kritik, hari ini sudah berubah menjadi simbol yang lebih luas. Publik tidak hanya melihat pembungkaman kritiknya saja, tetapi juga cara banyak kritikus hari ini diperlakukan, intimidasi dan teror nyata yang Tio dan aktivis lainnya terima. Apakah Tio akan menjadi peristiwa puncak setelah beberapa waktu lalu banyak sekali teror diterima aktivis lainnya? Rangkaian peristiwa ini semakin menguatkan perhatian publik akan pemberitaan Tio ketika menginformasikan ditemukannya alat tracking di kendaraannya. Dengan ditemukannya alat tracking dari notifikasi ponsel Tio sendiri, kali ini pertanyaan publik berganti. Apakah masih ada asumsi bahwa operasi di ruang gelap bisa benar-benar dirahasiakan sepenuhnya? Bukankah di era keterbukaan hari ini hampir tidak ada lagi ruang yang benar-benar kedap dari sorotan publik? Dan jika demikian, bukankah hari ini rakyat bisa menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya negara? Seberapa jauh kita masih bisa meremehkan kapasitas intelijen berbasis sumber terbuka dari masyarakat digital yang bekerja secara kolektif, jeli, dan konsisten membaca setiap detail yang tampak kecil di permukaan. Apakah jejak digital sekecil apapun, teknologi, rekaman CCTV ruang publik, ketidaksesuaian data kendaraan, hingga anomali transaksi yang tampak remeh masih bisa dianggap aman dari perhatian publik yang kini saling terhubung?
Politik itu pada dasarnya adalah arena gladiator berjas rapi. Tepukan bahu hanyalah formalitas di depan publik. Sementara di baliknya semua orang sedang menghitung siapa yang lebih dulu harus dijatuhkan agar bisa tetap berdiri. Dan bila ada satu kelompok dalam kekuasaan atau satu oknum di puncak kendali yang bertindak sebodoh itu, bukankah tindakan kotor seorang oknum terhadap aktivis bukan hanya sekedar risiko hukum, tapi juga ancaman bagi stabilitas kekuasaan itu sendiri? Begitu hal kotor mencuat, bukankah orang-orang di dalam kekuasaan tidak lagi melihatnya sebagai pelindung kepentingan, melainkan sebagai sumber masalah baru? Perlindungan politik menghilang, fokus bergeser ke upaya membatasi dampak agar tidak merembet ke seluruh institusi. Pada akhirnya bukan rakyat di luar yang paling cepat mengungkap, tetapi sistem di dalam yang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan oknum atau pelaku ketika diketahui. Sadarkah sahabat, beberapa koruptor hari ini ditangkap dengan dugaan pola demikian? Logikanya sederhana. Daripada satu perahu rejim tenggelam karena kebodohan satu tangan, lebih baik satu tubuh dibuang ke lautan dalam tanpa penjelasan. Bukan menuduh, ini seandainya. Jangan-jangan yang menaruh alat tracking itu dari lingkar kekuasaan pemerintah. Ini hanya menduga saja. Tio kan mengkritik program pemerintah, bukan program studi kampusnya. Siapapun pelaku yang menaruh alat lacak itu, entah itu oknum atau bahkan mungkin Tio sendiri, seberapapun ia mencoba menyamarkan diri di era keterbukaan informasi sekarang ini, percayalah, apapun yang terjadi hari ini hampir tak ada yang benar-benar bisa hilang tanpa jejak. Selalu ada sisa kecil yang tertinggal, entah itu waktu, lokasi, atau potongan informasi yang tak sengaja terungkap atau sengaja diungkap. Dari situlah publik mulai menyusun kepingan demi kepingan, dan perlahan cerita tidak lagi berhenti di permukaan, melainkan ditarik lebih jauh menjadi sebuah keberanian ke arah yang lebih besar. Dari sekedar apa yang tampak di jalanan hari ini, keberanian kolektif untuk turun bersuara di ruang publik melalui gerakan massa.